Suamiku baru saja mendorongku keluar dari mobil di tengah badai. Dia meninggalkanku sendirian di jalan yang gelap dan sepi. Saat aku menangis pasrah dalam kedinginan, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pria buta melangkah ke arahku dan berbisik, "Ikut aku. Pura-pura jadi istriku. Suamimu akan sangat menyesal telah meninggalkanmu." Aku tak menyangka. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kilat menyambar, menerangi interior mobil yang tegang untuk sesaat. Guntur menggelegar menyusul, nyaris menelan suara bentakan Anton yang memekakan telinga. "Diam kamu, Wulan. Diam. Kamu tidak mengerti apa-apa." Wulan, yang duduk di kursi penumpang, memegang erat tali tasnya. Hijab lebarnya yang berwarna kalem terasa lembab, hanya karena hawa di dalam mobil. Di luar, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Jalanan yang mereka lalui adalah jalan pintas antar kota yang terkenal sepi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah penduduk. Kiri dan kanan hanya pohon-pohon besar yang tampak menakutkan di tengah badai. Aku hanya bertanya, "Mas, kenapa uang tabungan kita habis? Kemarin ada tagihan datang lagi, katanya kita menunggak cicilan rumah 3 bulan. Suara Wulan bergetar, separuh karena takut pada amarah suaminya, separuh lagi karena kedinginan. AC mobil mati, tapi suasana tetap terasa panas oleh emosi. Aku bilang diam. Anton memukul setir dengan keras. "Uang itu aku pakai untuk modal." "Modal? Kamu pikir hidup ini gampang? Kamu pikir duduk di rumah saja uang datang sendiri? Kamu itu istri, tugasmu mendukung suami, bukan menginterogasinya seperti polisi." "Tapi modal apa, Mas? Kamu tidak pernah cerita. Kamu pulang malam terus. Kadang tidak pulang," lirih Wulan. "Sudah cukup." Anton menginjak rem mendadak. Mobil mereka berhenti dengan decitan ban yang mengerikan di aspal basah. Wulan terdorong ke depan, untung ada sabuk pengaman. Jantungnya mencelos. Hening sejenak, hanya terdengar deru hujan yang menghantam atap mobil. "Mas, kenapa berhenti di sini?" tanya Wulan, rasa takutnya mulai berganti ngeri. Tempat ini benar-benar gelap total. Anton tidak menjawab. Dia menatap lurus ke depan, napasnya memburu. Kemudian, dia menoleh ke Wulan. Tatapannya dingin, lebih dingin dari hujan di luar. Itu bukan tatapan suaminya. Itu tatapan orang asing. "Kamu terlalu banyak bertanya, Wulan." "Aku muak," desisnya. "Maksud kamu apa, Mas?" Anton membuka kunci pintu mobil. "Keluar." Wulan membeku. "Apa? Keluar? Turun dari mobilku. Sekarang," bentak Anton. "Mas Anton, ini hujan deras. Di tengah hutan. Jangan bercanda." Wulan mulai menangis, panik. Anton tidak peduli. Dia membuka pintunya, berjalan memutar ke pintu Wulan, membukanya dengan kasar, dan menarik tangan istrinya. Wulan menjerit. "Tidak, Mas. Jangan. Aku minta maaf. Aku tidak akan bertanya lagi. Mas, jangan." Anton lebih kuat. Dia menyeret Wulan keluar dari mobil. Tubuh Wulan langsung dihantam air hujan yang sedingin es. Gamis panjangnya basah kuyup dalam hitungan detik. Hijabnya menempel di wajah dan lehernya. Dia terhuyung dan jatuh berlutut di aspal yang kasar. "Mas. Mas Anton," jeritnya. Anton menatapnya dengan jijik. "Kamu mau tahu aku kemana? Aku muak denganmu. Aku muak hidup miskin. Kamu adalah beban. Sejak aku menikah denganmu, hidupku sial." Setelah mengucapkan kata-kata kejam itu, Anton kembali masuk ke mobil. Dia membanting pintu. "Tidak. Mas. Buka pintunya. Buka. Jangan tinggalkan aku di sini." Wulan menggedor-gedor kaca jendela, tapi Anton hanya menyalakan mesin. Air mata Wulan bercampur dengan air hujan. Anton memutar mobilnya, lampu depan menyilaukan Wulan sejenak, lalu mobil itu melaju kencang menembus badai, meninggalkannya sendirian. Lampu belakang merah itu mengecil, lalu hilang ditelan kegelapan. Wulan terduduk lemas di tengah jalan. Sendirian. Di tengah hutan. Di malam hari. Saat hujan badai. Suaminya, pria yang telah menikahinya selama 5 tahun, baru saja membuangnya seperti sampah. Rasa dingin mulai merayap, menembus kulitnya. Dia menggigil hebat. Ini bukan hanya dinginnya hujan, tapi dinginnya pengkhianatan.
Dia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Dia harus bergerak. Dia tidak bisa mati kedinginan di sini. Dia mencoba memanggil bantuan, tapi suaranya hilang ditelan angin dan guntur. Dia merogoh saku gamisnya, mencari ponsel. Ada. Tapi saat dia menekan tombolnya, layar itu tetap hitam. Baterainya habis. Tentu saja. Anton pasti tahu. Ini sudah direncanakan. Wulan menangis sejadi-jadinya. Rasa takut yang luar biasa mencengkeramnya. Bagaimana jika ada binatang buas? Bagaimana jika ada orang jahat lewat? Dia memeluk dirinya sendiri, mencoba menyimpan sisa kehangatan tubuhnya. Dia berjalan tertatih ke pinggir jalan, berlindung di bawah pohon besar, meski itu tidak banyak membantu. Setiap kilat yang menyambar menunjukkan betapa sepi dan mengerikannya tempat itu. Dia teringat semua kebohongan Anton. Teringat semua janji manisnya. Dia teringat Ibu Lita, ibu mertuanya, yang selalu menatapnya sinis, seolah Wulan adalah kesalahan terbesar dalam hidup putranya. Apakah ibu mertuanya tahu rencana ini? Wulan mulai putus asa. Tubuhnya mati rasa karena dingin. Dia sudah tidak sanggup menggigil lagi. Dia hanya bisa bersandar di pohon, memejamkan mata, berdoa dalam hati. Dia pasrah. Entah berapa lama dia di sana. 1 jam. 2 jam. Rasanya seperti selamanya. Hujan mulai sedikit mereda, meski masih deras. Tiba-tiba, dari kejauhan, dia melihat sepasang cahaya. Lampu mobil. Harapan seketika muncul di hatinya. Tapi langsung padam digantikan ketakutan. Siapa yang lewat jalan ini semalam ini? Apakah itu orang baik? Wulan beringsut mundur, mencoba bersembunyi di balik batang pohon. Mobil itu semakin dekat. Bukan mobil biasa. Itu mobil sedan hitam yang sangat mewah dan mengkilap. Mobil itu melambat. Dan berhenti. Tepat di depannya. Wulan menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Pintu depan terbuka. Seorang pria berseragam sopir keluar, membawa payung besar. Dia berjalan dengan tenang, membuka pintu belakang. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria. Usianya sekitar 45 tahun. Dia berpakaian rapi dengan setelan mahal. Tapi ada yang aneh. Dia memegang sebuah tongkat panjang berwarna putih. Dia menggerakkan tongkat itu di depannya. Pria itu buta. Sopir itu memayungi pria itu, tapi pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar sopir itu tetap di tempat. Anehnya, pria buta itu berjalan lurus ke arah Wulan. Dia tidak ragu-ragu. Dia berhenti tepat 1 meter di depan Wulan yang masih bersembunyi. Wulan membeku. Bagaimana mungkin pria buta ini tahu dia ada di sana? Pria itu tersenyum tipis. Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Ikut aku, pura-puralah jadi istriku. Sebentar lagi sopirku akan datang menjemput kita. Suamimu pasti akan menyesal setelah meninggalkanmu. Wulan syok. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia bukan hanya kaget karena diselamatkan. Dia kaget karena pria buta yang tidak dikenalnya ini tahu persis apa yang baru saja terjadi padanya. Wulan masih terpaku di tempatnya. Otaknya berusaha mencerna kalimat yang baru saja diucapkan pria asing itu. Pura-pura jadi istrinya? Suaminya akan menyesal? Bagaimana dia tahu? Anda siapa? Tanya Wulan, suaranya nyaris tak terdengar, bercampur dengan gemeretak giginya yang kedinginan. Pria itu, yang Wulan taksir berusia sekitar 45 tahun, tetap tenang. Wajahnya teduh meski tidak bisa melihat. Nama saya Alan. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Anda bisa mati kedinginan jika tetap di sini. Ayo, ikut saya. Alan mengulurkan tangannya. Wulan ragu. Dia baru saja dikhianati oleh suaminya sendiri. Bagaimana dia bisa percaya pada pria asing? Apalagi yang penuh misteri seperti ini? Saya tidak mengerti, kata Wulan. Saya tahu, jawab Alan. Tapi percayalah, saya bukan musuh Anda. Musuh Anda baru saja pergi meninggalkan Anda. Kata-kata itu menohok Wulan. Pria ini tahu segalanya. Rasa dingin yang menusuk tulang akhirnya mengalahkan rasa takutnya pada ketidakpastian. Dia tidak punya pilihan lain. Mati di sini, atau ikut dengan pria buta ini. Dengan tangan gemetar, Wulan menerima uluran tangan Alan. Tangan pria itu terasa hangat dan kuat. Alan membantunya berdiri. Kaki Wulan lemas, dia hampir jatuh lagi, tapi Alan menahannya dengan sigap. Beno, panggil Alan. Sopir yang bernama Beno itu segera mendekat dan memayungi mereka berdua, lalu membimbing mereka ke mobil. Beno membukakan pintu belakang. Alan masuk lebih dulu, lalu membantu Wulan masuk.
Saat pintu mobil tertutup, suara badai di luar langsung teredam. Di dalam mobil sangat hangat, hening, dan beraroma kulit mahal. Kontras yang luar biasa dengan apa yang baru saja Wulan alami. Beno masuk ke kursi kemudi, menyalakan pemanas, dan mobil pun melaju pelan. Wulan duduk di sudut, masih memeluk dirinya sendiri. Dia menatap pria di sampingnya. Alan duduk dengan tenang, menatap lurus ke depan seolah dia bisa melihat. Beno, berikan selimut di belakang, perintah Alan pelan. Beno mengambil selimut wol yang tebal dari kursi depan, dan menyerahkannya ke belakang tanpa bicara. Alan menerimanya dan menyodorkannya ke Wulan. Pakailah. Anda menggigil. Wulan menerimanya. Selimut itu sangat lembut dan hangat. Dia membungkus tubuhnya yang basah kuyup. Dia mulai bisa merasakan jari-jarinya kembali. Setelah hening beberapa saat, Wulan tidak tahan lagi. Bagaimana Bapak tahu saya di sana? Bagaimana Bapak tahu tentang suami saya? Alan menoleh sedikit ke arah Wulan. Mataku mungkin tidak melihat, Wulan. Tapi telingaku mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Wulan tersentak. Bapak tahu nama saya? Saya tahu banyak hal tentang Anda. Dan tentang Anton, jawab Alan. Jantung Wulan serasa berhenti berdetak. Anton. Pria ini menyebut nama suaminya dengan begitu santai. Siapa Bapak sebenarnya? Apa hubungan Bapak dengan Mas Anton? Tuntut Wulan. Rasa takutnya mulai berganti rasa ingin tahu yang mendesak. Sabar, kata Alan. Anda akan tahu pada waktunya. Yang perlu Anda tahu sekarang adalah, Anda aman bersama saya. Anton tidak akan bisa menyakiti Anda lagi. Dia sedang sibuk sekarang. Sibuk apa? Tanya Wulan getir. Sibuk merayakan kebebasannya? Alan tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Bisa dibilang begitu. Dia sedang sibuk menggali lubang kuburnya sendiri. Wulan tidak mengerti. Pembicaraan ini terlalu berat untuknya yang masih syok. Dia memilih diam sepanjang sisa perjalanan. Dia tidak tahu mereka akan kemana. Dia hanya melihat keluar jendela, menatap tetesan hujan yang berlomba di kaca. Dia terlalu lelah untuk berpikir. Setengah jam kemudian, mobil mereka melewati gerbang besi tempa yang sangat tinggi dan megah. Mereka memasuki halaman yang luas, menuju sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Wulan menatap bangunan besar di depannya dengan takjub. Rumah itu bergaya klasik modern, dengan pilar-pilar besar dan lampu-lampu taman yang hangat. Mobil berhenti di lobi utama. Beno segera keluar dan membukakan pintu untuk mereka. Saat Wulan melangkah keluar, seorang wanita parubaya yang rapi, sepertinya asisten rumah tangga, sudah menunggu di depan pintu. Selamat malam, Tuan Alan. Kamar tamu sudah siap. Air hangatnya juga sudah, sapa wanita itu. Terima kasih, Bei Asih, jawab Alan. Tolong antar Nona Wulan ke kamarnya. Berikan dia pakaian ganti yang kering dan nyaman. Juga siapkan minuman hangat dan makanan. Baik, Tuan. Alan lalu menghadap Wulan. Silakan istirahat. Bersihkan diri Anda. Anggap saja rumah sendiri. Kita akan bicara lagi besok pagi ketika Anda sudah lebih tenang. Wulan hanya bisa mengangguk. Dia terlalu bingung untuk berkata-kata. Dia mengikuti Bei Asih masuk ke dalam rumah. Interiornya lebih menakjubkan daripada luarnya. Lantai marmer, lukisan-lukisan mahal, dan perabot yang terlihat sangat berkelas. Bei Asih mengantarnya ke sebuah kamar tamu yang besarnya mungkin setara dengan separuh rumah kontrakan Wulan dan Anton. Ada tempat tidur ukuran besar, sofa, dan kamar mandi dalam yang mewah. Silakan, Non. Pakaian gantinya ada di atas tempat tidur. Jika Non perlu apa-apa, ada telepon di sebelah tempat tidur untuk panggil saya, kata Bei Asih dengan ramah namun formal. Terima kasih, Bei. Sepeninggal Bei Asih, Wulan mengunci pintu. Dia bersandar di pintu, akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Semua terjadi begitu cepat. Dibuang suami, diselamatkan pria buta misterius, kini berada di rumah super mewah. Ini terasa seperti mimpi. Mimpi buruk yang berganti jadi mimpi aneh. Dia melihat pakaian ganti di tempat tidur. Satu set gamis rumahan baru yang sederhana namun berkualitas, lengkap dengan hijab instan yang senada. Dia segera mandi. Air hangat itu seolah mencairkan semua kebekuan di tubuh dan hatinya. Dia menangis lagi di bawah pancuran, melepaskan sisa-sisa rasa sakit malam ini. Setelah selesai berpakaian kering dan hangat, Wulan merasa jauh lebih baik secara fisik. Bei Asih mengetuk pintu, membawakan nampan berisi sup ayam hangat, nasi, dan teh jahe. Wulan memakannya dengan lahap. Dia baru sadar betapa laparnya dia. Setelah makan, dia duduk di tepi tempat tidur.
Kamar ini begitu nyaman, begitu aman. Jauh berbeda dari rasa takut yang dia rasakan beberapa jam lalu. Tapi, siapa Alan? Kenapa dia begitu baik? Kenapa dia tahu semua rahasia Anton? Dia menyebut dirinya, Alan. Usianya 45 tahun. Dia buta. Dan dia kaya raya. Wulan melihat sekeliling kamar. Matanya tertuju pada sebuah meja nakas di samping tempat tidur. Di atasnya ada beberapa buku dan sebuah bingkai foto perak kecil. Rasa penasaran menggerakkannya. Dia mengambil bingkai foto itu. Foto itu sudah agak kusam. Sepertinya foto lama dari bertahun-tahun lalu. Di dalam foto itu, ada dua pemuda yang sedang tertawa. Mereka berdiri di samping mobil sport, saling merangkul bahu. Wulan mengenali salah satu pemuda itu. Itu adalah Alan. Jelas sekali itu dia, tapi jauh lebih muda, mungkin pertengahan 20-an. Dan di foto itu, matanya menatap lurus ke kamera. Dia bisa melihat. Jantung Wulan berdebar kencang. Dia lalu melihat pemuda satunya. Pemuda yang tersenyum lebar, merangkul Alan dengan akrab. Napas Wulan tercekat. Dia mengenal pemuda itu. Dia sangat mengenalnya. Itu adalah Anton. Suaminya. Napas Wulan tercekat. Foto itu terasa berat di tangannya yang masih sedikit gemetar. Dia menatap wajah Anton yang lebih muda, tersenyum riang, merangkul Alan yang juga tersenyum dan, yang paling penting, bisa melihat. Ini bukan kebetulan. Ini bukan dua orang asing yang kebetulan mirip. Ini adalah suaminya. Dan ini adalah penyelamatnya. Rasa lelahnya seketika hilang, digantikan oleh adrenalin yang mendesak. Dia harus tahu. Dia harus tahu sekarang juga. Dengan tergesa, Wulan membuka pintu kamar. Dia bahkan tidak memakai sandal kamar. Kakinya yang telanjang menapak lantai marmer yang dingin, tapi dia tidak peduli. Rumah itu hening, hanya terdengar tik-tok jam dinding besar di kejauhan. Dia memegang bingkai foto itu erat-erat. Dia berjalan menyusuri koridor, tidak tahu harus kemana. Dia hanya mengikuti instingnya, menuju satu-satunya ruangan yang lampunya masih menyala di lantai bawah. Sebuah pintu kayu jati yang tinggi dan setengah terbuka. Wulan mendorong pintu itu pelan. Ruangan itu adalah perpustakaan atau ruang kerja. Sangat besar, dipenuhi rak-rak buku yang menjulang hingga langit-langit. Di salah satu sudut, dekat jendela besar yang menampakkan kegelapan malam, Alan duduk di kursi berlengan yang mewah. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk diam, menghadap ke kegelapan, seolah sedang mendengarkan sisa-sisa hujan di luar. "Pak Alan," panggil Wulan. Suaranya serak. Alan tidak terkejut. Dia menoleh pelan ke arah suara Wulan. "Saya sudah menduga kamu akan datang. Apa supnya cukup hangat?" Wulan maju beberapa langkah. "Bapak tahu saya akan menemukan ini, bukan?" Wulan mengangkat bingkai foto itu. Dia langsung merasa bodoh. Tentu saja Alan tidak bisa melihatnya. "Ini foto Bapak. Bersama suami saya." Alan tersenyum. Senyum yang sama seperti di mobil, tapi kali ini ada sedikit kesedihan di dalamnya. "Duduklah, Wulan. Saya rasa, ini saatnya saya menjawab pertanyaanmu." Wulan duduk di kursi di seberang Alan. Dia meletakkan foto itu di meja di antara mereka. "Kamu bertanya siapa saya?" Alan memulai. "Nama saya Alan Cahjadi. Ayah saya, almarhum hartawan Cahjadi, adalah pemilik perusahaan Cahjadi Group. Mungkin kamu pernah mendengarnya." Wulan mengangguk, tentu saja dia pernah. Itu salah satu konglomerasi terbesar di negara ini, meski belakangan terdengar kabar miring. "Anton," lanjut Alan, "adalah putra dari istri kedua ayah saya. Dia adalah adik tiri saya." Dunia Wulan serasa berputar. Jadi Anton, suaminya, adalah seorang Cahjadi? Kenapa dia tidak pernah tahu? Mereka hidup sederhana, bahkan cenderung kekurangan, di rumah kontrakan kecil. Tapi, Mas Anton tidak pernah cerita. Dan dia tidak kaya, potong Alan. Itu karena dia bodoh. Dan serakah. Sama seperti ibunya, Lita. Alan menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membuka luka lama. "Ayah saya menikahi Ibu Lita setelah ibu kandung saya meninggal. Saya sudah remaja waktu itu. Anton masih kecil. Sejak awal, saya tahu Ibu Lita tidak tulus. Dia hanya mengincar harta ayah. Dia selalu meracuni pikiran ayah, mengatakan saya anak yang pembangkang, tidak bisa diatur. Padahal, saya hanya fokus belajar untuk meneruskan perusahaan. Sementara Anton, putranya, dia manjakan setengah mati. Anton tumbuh menjadi pemuda yang malas, sombong,
dan merasa berhak atas segalanya. Wulan mendengarkan dengan saksama. Gambaran itu sangat cocok dengan Ibu Lita yang dia kenal. Wanita yang selalu memandangnya rendah, yang selalu menuntut Wulan melayani Anton seperti raja. Ayah saya meninggal karena serangan jantung 10 tahun lalu, lanjut Alan. Beliau jelas menulis surat wasiat. 70% perusahaan untuk saya, sebagai putra pertama yang dia didik untuk memimpin. 30% untuk Anton, sebagai jaminan masa tua. Ibu Lita hanya mendapat rumah dan tunjangan bulanan yang sangat besar. Tapi dia tidak puas. Alan mengepalkan tangannya di lengan kursi. 3 bulan setelah ayah meninggal, saya sedang dalam perjalanan untuk rapat penting dengan investor. Tiba-tiba, rem mobil saya blong. Di jalan menurun. Saya menabrak pembatas jalan dan mobil saya masuk jurang. Wulan menutup mulutnya. Ya Tuhan. Saya selamat, kata Alan datar. Tapi pecahan kaca menghancurkan saraf optik saya. Saya buta total. Saat saya terbaring lemah di rumah sakit, tidak bisa melihat apa-apa, Ibu Lita dan Anton beraksi. Mereka memalsukan dokumen. Mereka menyuap beberapa dewan direksi. Mereka memindahkan aset perusahaan. Mereka bahkan mencoba membuat saya terlihat tidak kompeten secara mental akibat kecelakaan itu. Dalam 6 bulan, mereka berhasil mengambil alih segalanya. Perusahaan, rumah ini, semua aset atas nama saya. Itu kejam sekali, bisik Wulan. Kejam? Alan tertawa pelan, tawa yang hampa. Mereka tidak hanya mengambil harta saya, Wulan. Mereka mengambil penglihatan saya. Saya yakin 100%, kecelakaan itu sudah mereka rencanakan. Mereka mencoba membunuh saya. Tapi saya selamat. Mungkin takdir ingin saya hidup untuk melihat ironi sekali, untuk melihat mereka hancur. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana Bapak bisa? Wulan menunjuk sekeliling ruangan mewah itu. Mereka membuang saya, kata Alan. Setelah saya keluar dari rumah sakit, mereka memberi saya sedikit pesangon, mengusir saya dari rumah ini. Mereka pikir, si buta ini mau apa? Dia sudah tamat. Tapi mereka salah. Mereka meremehkan saya. Dan mereka meremehkan loyalitas. Alan melanjutkan. Ada satu orang yang percaya pada saya. Beno, sopir saya. Ayahnya adalah sopir pribadi ayah saya selama 30 tahun. Dia tahu persis kelicikan Ibu Lita. Saat saya diusir, Beno ikut dengan saya. Dia menjadi mata dan tangan saya. Dengan sisa uang yang saya punya, dan sedikit bantuan rahasia dari beberapa kawan lama ayah saya yang juga membenci Ibu Lita, saya memulai lagi. Dari nol. Di industri yang berbeda. Diam-diam. Saya membangun kerajaan saya sendiri, di balik bayang-bayang. Jauh lebih besar dari apa yang mereka curi. Wulan menatap pria di depannya dengan kagum bercampur ngeri. Pria ini telah melalui neraka dan kembali lagi. Saya menunggu. Saya mengumpulkan kekuatan. Saya memantau mereka. Saya melihat Anton, dengan kebodohannya, perlahan-lahan menghancurkan perusahaan yang ayah saya bangun. Dia berjudi, dia main perempuan, dia mengambil keputusan bisnis yang salah. Ibu Lita hanya tahu cara menghabiskan uang. Dan sekarang, mereka ada di titik terlemah mereka. Alan mencondongkan tubuhnya ke depan. Meskipun matanya tidak melihat, Wulan merasa seolah Alan sedang menatap lurus ke dalam jiwanya. Ridwan mengambil segalanya dariku, kata Alan. Suaranya kini terdengar dingin dan tajam. Perusahaanku, rumahku, dan penglihatanku. Sekarang, aku akan mengambil kembali segalanya darinya. Alan berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan kau, Wulan, lanjutnya. Kau adalah kunci untuk membuat keadilan itu terjadi. Wulan terdiam. Kunci? Dia? Seorang wanita yang baru saja dibuang di pinggir jalan? Saya tidak mengerti, Pak. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya istri yang baru saja dia coba bunuh, potong Alan dengan tajam. Wulan membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti tamparan. Apa maksud Bapak? Dia hanya meninggalkan saya. Dia tidak mencoba membunuhmu. Alan menggeleng pelan. Wulan, buka matamu. Kamu pikir Anton, suamimu yang serakah itu, meninggalkanmu di jalan sepi di tengah badai hanya karena emosi? Itu bukan pertengkaran biasa. Alan menceritakan sesuatu yang membuat darah Wulan serasa berhenti mengalir. 2 bulan lalu, Anton mendaftarkan asuransi jiwa atas namamu. Jumlahnya sangat besar. Dan penerima manfaatnya? Dia sendiri, jelas Alan. Wulan menggeleng, tidak mau percaya.
tidak mungkin. Saya tidak pernah tanda tangan. Dia memalsukannya, kata Alan. Sangat mudah bagi seorang suami untuk memalsukan tanda tangan istri. Dia tahu jadwalmu. Dia tahu kebiasaanmu. Dia mungkin melakukannya saat kamu tidur. Dia sudah merencanakan ini, Wulan. Dia terlilit hutang judi yang sangat besar. Dia dikejar penagih hutang dari segala penjuru. Perusahaan yang dia pegang diambang kehancuran. Dia butuh uang tunai, dan cepat. Alan melanjutkan, suaranya tanpa emosi. Rencananya malam ini adalah membuangmu di sana. Dia tahu kamu tidak membawa ponsel dengan baterai penuh. Dia tahu tempat itu sepi. Dia berharap kamu mati karena hipotermia. Atau mungkin, jika kamu tidak mati cukup cepat, dia akan kembali besok pagi, berpura-pura mencarimu, dan menemukanmu dalam keadaan celaka. Mungkin dia akan menabrakmu sendiri dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan tabrak lari. Apapun itu, kematianmu akan terlihat wajar. Dan dia akan kaya. Wulan merasakan mual yang hebat. Perutnya bergejolak. Pria yang tidur seranjang dengannya. Pria yang dia layani setiap hari. Pria yang dia cintai. Ternyata adalah monster yang merencanakan kematiannya demi uang. Air matanya mulai menggenang lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Bagaimana Bapak tahu semua ini? Tanya Wulan, suaranya bergetar karena marah. Tentang asuransi? Tentang rencananya malam ini? Disinilah Alan tersenyum lagi. Karena, seperti yang aku bilang, Anton itu bodoh. Dia pikir dia pemain hebat, tapi dia hanya pion. Dia sombong, dan dia mudah dirayu. Terutama oleh wanita cantik. Wulan langsung mengerti. Dia punya selingkuhan. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Pulang malam, uang habis, sikap dinginnya. Benar, kata Alan. Namanya Dewi. Dia bekerja sebagai manajer di salah satu klub malam tempat Anton biasa berjudi. Anton tergila-gila padanya. Dia pikir Dewi memujanya. Dia menceritakan semua masalahnya pada Dewi. Dia bahkan menceritakan rencana busuknya tentang asuransi jiwa itu. Anton berpikir Dewi adalah rekan konspirasinya. Dia berjanji akan kabur bersama Dewi setelah mendapatkan uang asuransi itu. Alan berhenti, lalu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Yang Anton tidak tahu, kata Alan, Dewi bekerja untuk saya. Wulan ternganga. Saya menemukan Dewi setahun yang lalu, jelas Alan. Saya tahu Anton punya kelemahan pada wanita. Saya mencari wanita yang tepat. Dewi cerdas, cantik, dan yang terpenting, dia membenci pria seperti Anton. Saya menawarinya bayaran yang tidak bisa dia tolak, jauh lebih banyak daripada yang bisa Anton janjikan. Tugasnya, mendekati Anton, membuatnya jatuh cinta, mendorongnya untuk berjudi lebih banyak, menghabiskan uangnya lebih cepat, dan melaporkan setiap langkahnya padaku. Wulan kini mengerti. Alan bukan hanya menunggu Anton hancur. Dia mempercepat kehancuran itu. Dewi yang menyarankan ide asuransi jiwa itu pada Anton, tentu saja dengan cara yang halus. Seolah itu ide Anton sendiri, kata Alan. Dan Dewi lah yang memberitahuku lokasi pasti di mana Anton akan membuangmu malam ini. Itulah sebabnya saya bisa berada di sana tepat waktu untuk menjemputmu. Wulan bersandar di kursi. Semuanya terlalu banyak. Dia adalah bagian dari permainan balas dendam yang sangat besar dan rumit. Dia hanyalah umpan yang tidak sadar. Jadi, apa sekarang? Tanya Wulan pelan. Bapak sudah menyelamatkan saya. Saya bisa pergi. Saya akan bersaksi di polisi kalau perlu. Polisi? Alan terkekeh. Mereka akan percaya pada siapa? Pada kamu, istri yang kabur tanpa bukti? Atau pada Anton Cahjadi, pengusaha terhormat yang akan menangis, mengatakan istrinya depresi dan menuduhnya macam-macam? Tidak, Wulan. Kita tidak akan memakai cara biasa. Kita akan menghancurkannya dengan cara saya. Apa yang Bapak ingin saya lakukan? Sesuai yang aku katakan di mobil, jawab Alan. Kamu akan berpura-pura menjadi istriku. Apa? Wulan kaget. Tapi bagaimana? Kita tidak menikah. Dan Bapak? Dan saya buta. Alan tersenyum. Justru itu sempurna. Dunia akan melihat ini sebagai cerita yang indah. Seorang miliarder buta yang kesepian, diselamatkan oleh seorang wanita berhati mulia. Dan seorang wanita malang yang diselamatkan dari suami yang kejam oleh seorang ksatria. Itu narasi yang akan mereka telan mentah-mentah. Alan menjelaskan rencananya. Mulai besok,
Anton akan panik. Dia akan melapor ke polisi bahwa kamu hilang. Dia akan berpura-pura sedih. Dia akan menunggu kabar kematianmu. Tapi kabar itu tidak akan datang. Dia akan bingung. Dia akan membuat kesalahan. Sementara itu, lanjut Alan, kamu akan tinggal di sini. Kamu akan belajar. Kamu akan saya latih. Kamu akan belajar cara berpakaian, cara bicara, cara bersikap seperti wanita kalangan atas. Kamu akan belajar tentang bisnis. Kamu akan berubah total. Lalu, di saat yang tepat, saat Anton paling rapuh, kamu akan muncul kembali. Di sebuah acara besar, di depan semua orang. Tapi bukan sebagai Wulan, istri yang dibuang. Kamu akan muncul sebagai pasangan saya. Wanita baru dalam hidup Alan Cahyadi. Bayangkan wajahnya saat melihat wanita yang dia buang untuk mati, kini berdiri di sampingku, tampak lebih cantik, lebih kuat, dan jauh lebih kaya. Rencana itu gila, tapi brilian. Wulan merasakan getaran aneh di tubuhnya. Itu bukan lagi rasa takut. Itu adalah semangat. Semangat untuk membalas. Anton telah mengambil harga dirinya. Ibu Lita telah menghinanya selama bertahun-tahun. Mereka pantas mendapatkannya. Dia mengambil segalanya dari saya, bisik Wulan. Dia mencoba mengambil nyawa saya. Maka kita akan mengambil segalanya darinya, balas Alan. Kita akan mengambil perusahaannya, uangnya, dan kebebasannya. Wulan menatap Alan. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Alan tersenyum. Dia tahu Wulan sudah setuju. Untuk malam ini, tidak ada. Kamu kembali ke kamarmu. Tidurlah. Pulihkan tenagamu. Kamu sudah melalui malam yang panjang. Alan berdiri, seolah tahu persis di mana Wulan berada. Mulai besok, Wulan yang lama sudah mati. Mati di jalanan sepi itu, seperti yang diinginkan Anton. Wulan ikut berdiri. Besok, kata Alan sambil berjalan ke pintu, kita akan memulai hidup baru untukmu. Dan besok, Anton akan memulai awal dari akhir hidupnya. Anton membuka matanya dengan kaget. Hal pertama yang dia sadari adalah aroma parfum wanita yang asing, bukan aroma sabun cuci melati yang biasa dipakai Wulan. Dia berada di kamar apartemen Dewi. Kepalanya pening. Semalam, setelah meninggalkan Wulan, dia tidak langsung pulang. Dia pergi ke klub malam, minum-minum, lalu berakhir di sini. Dia butuh alibi. Dia butuh tempat untuk merayakan kebebasannya yang akan datang. Dia meraih ponselnya di meja nakas. Pukul 9 pagi. Dia membuka layar, jantungnya berdebar sedikit. Dia menunggu notifikasi. Panggilan dari polisi. Berita di portal online. Telah ditemukan mayat wanita. Atau, kecelakaan di jalan puncak sepi. Tidak ada apa-apa. Layar ponselnya bersih. Hanya ada beberapa pesan tagihan hutang yang belum dibaca dan ucapan selamat pagi centil dari Dewi yang sudah berangkat kerja. Anton mengerutkan kening. Aneh. Seharusnya sudah ada kabar. Tidak mungkin Wulan selamat dari badai semalam. Dia pasti kedinginan sampai mati. Atau mungkin belum ada yang menemukannya. Ya, itu lebih masuk akal. Jalan itu sangat sepi. Dia harus memulai sandiwaranya. Dia tidak boleh terlihat tenang. Dia harus terlihat seperti suami yang panik dan kebingungan. Anton segera mandi, memakai pakaiannya yang kusut, dan melaju pulang ke rumah kontrakan mereka. Dia memarkir mobil, sengaja sedikit miring agar terlihat terburu-buru. Dia berlari masuk ke rumah. Wulan. Rumah itu sepi. Kosong. Tentu saja. Seperti yang dia harapkan. Anton mengambil napas dalam-dalam, memikirkan dialog apa yang harus dia ucapkan. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Atika, sahabat terdekat Wulan. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Halo, Tik, suara Anton dibuat serak dan panik. Atika, kamu sama Wulan? Dia ada di rumahmu? Terdengar suara Atika yang masih mengantuk. Hah? Wulan? Enggak. Kenapa? Mas? Ini masih pagi. Ya Tuhan. Anton memukul dinding pelan, pura-pura. Tadi malam kami bertengkar hebat di mobil. Aku salah. Tik. Aku emosi. Dia minta turun di tengah jalan. Di jalan puncak sepi. Aku pikir dia cuma bercanda, tapi dia benar-benar keluar. Aku tunggu, tapi dia tidak kembali. Aku cari dia di tengah hujan, tapi dia hilang. Aku pikir dia akan meneleponmu atau pulang sendiri. Sampai sekarang dia belum pulang. Tik, aku takut terjadi apa-apa.
Terdengar suara Atika yang langsung panik. Apa? Mas Anton gila? Meninggalkan Wulan di jalan sepi tengah malam? Waktu badai? Ponselnya aktif? Itu dia masalahnya. Ponselnya sepertinya mati. Aku telepon tidak masuk, kata Anton, memainkan perannya dengan sempurna. Ya Allah, aku coba hubungi teman-teman lain. Atika menutup telepon. Bagus. Benih kepanikan sudah disebar. Atika akan memberitahu semua orang. Sekarang, bagian kedua, polisi. Anton pergi ke kantor polisi terdekat. Dia masuk dengan wajah pucat dan mata merah, kurang tidur dan minuman semalam membantunya terlihat kacau. Dia menceritakan kisah yang sama kepada petugas. Kami bertengkar hebat, Pak, katanya sambil menutupi wajahnya. Masalah rumah tangga. Saya hilaf. Saya membentaknya dan dia nekat keluar dari mobil. Di jalan puncak sepi. Saya tunggu, saya cari, tapi hujan deras sekali. Saya pikir dia akan cari tumpangan. Saya menyesal, Pak. Saya salah besar. Tolong cari istri saya, Pak. Seorang detektif yang lebih tua menatapnya dengan tajam. Jalan puncak sepi, tadi malam, waktu badai, dan Anda meninggalkannya di sana. Saya panik, Pak. Saya emosi, elak Anton. Kenapa Anda baru lapor sekarang, Pak Anton? Kenapa tidak dari semalam? Tanya detektif itu, nadanya curiga. Saya pikir dia akan pulang. Saya malu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya cari dia semalaman sampai pagi. Begitu sadar dia benar-benar hilang, saya langsung ke sini. Anton merangkai kebohongan. Detektif itu mencatat laporannya, tapi tatapannya jelas tidak percaya 100%. Baik. Kami akan kirim tim patroli untuk menyisir area itu. Tapi sejujurnya, Pak, tindakan Anda meninggalkan istri di sana sangat tidak bertanggung jawab. Anton hanya bisa menunduk, berpura-pura menyesal. Dia pulang dengan perasaan campur aduk. Polisi curiga, tapi itu wajar. Yang penting, laporannya sudah masuk. Sekarang, dia hanya perlu menunggu kabar penemuan mayat itu. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di dalam rumah mewah Alan, Wulan yang baru telah lahir. Dia bangun di kamar tamu yang terasa lebih nyaman dari seluruh rumahnya. Dia masih linglung sejenak, mengira semua hanya mimpi buruk. Tapi kemudian dia melihat gamis kering yang dia pakai, kemewahan kamar, dan ingatan malam tadi kembali menghantamnya. Foto Anton dan Alan. Rencana balas dendam itu. Setelah membersihkan diri dan salat subuh dengan pikiran yang kacau, Bei Asi mengetuk pintu. Dia membawakan Wulan sarapan dan satu set pakaian baru. Bukan gamis sederhana, tapi setelan kerja wanita yang elegan, lengkap dengan hijab pasmina sutra. Saat dia turun ke ruang makan, Alan sudah duduk di sana, ditemani Beno yang berdiri di sudut. Selamat pagi, Wulan, sapa Alan. Tidurmu nyenyak? Saya tidak bisa tidur, jawab Wulan jujur. Semua yang Bapak katakan semalam. Bagus, kata Alan. Gunakan kemarahan itu. Gunakan rasa sakit itu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi korban. Kamu adalah pejuang. Hari itu, transformasi Wulan dimulai. Alan serius dengan ucapannya. Dia mendatangkan tim terbaik. Pertama, seorang wanita parubaya yang sangat tegas bernama Ibu Sinta, seorang pelatih etiket dan kepercayaan diri. Bukan, Nyonya Wulan, katanya berulang kali. Jalan itu harus tegak. Dagu diangkat. Tatap lawan bicara Anda seolah Anda yang mengendalikan ruangan. Ulangi. Wulan harus belajar berjalan dengan sepatu hak tinggi, sesuatu yang jarang dia lakukan. Dia harus belajar cara makan malam formal, cara berjabat tangan, cara tersenyum dengan sopan tapi menjaga jarak. Anda bukan lagi Wulan yang penurut, kata Ibu Sinta. Anda adalah Nyonya Wulan. Rekan bisnis Tuan Alan Cahjadi. Anda harus terlihat sepadan. Kedua, seorang penata gaya pribadi. Lemari pakaian Wulan dirombak total. Gamis-gamis lamanya yang kusam diganti dengan pakaian desainer. Semua tetap tertutup, sesuai dengan hijabnya, tapi bahannya, potongannya, warnanya, semua memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan. Hijabnya tidak lagi asal pakai, tapi ditata dengan gaya yang modern dan anggun. Ketiga, dan yang paling penting, adalah Alan sendiri. Setiap malam, Alan menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya di perpustakaan. Kamu harus mengerti bisnis yang Anton curi, kata Alan. Kamu harus tahu apa yang kita perebutkan. Alan, dengan ingatannya yang luar biasa meski buta, mengajari Wulan seluk-beluk Cahjadi Group.
Dia menjelaskan di mana letak kelemahan Anton. Dia memberikan Wulan laporan keuangan Alan Group, perusahaannya yang baru. Kamu harus bisa menjawab jika ada yang bertanya. Kamu bukan hanya pajangan, Wulan. Kamu adalah tangan kananku. Wulan belajar dengan cepat. Dia melahap semua informasi itu. Setiap kali dia merasa lelah atau ingin menangis, dia akan memejamkan mata dan mengingat rasanya. Ditinggal di jalanan itu. Rasa dingin. Rasa takut. Rasa pengkhianatan. Itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus maju. 1 minggu berlalu. Di sisi lain, Anton semakin panik. Tidak ada kabar. Tidak ada mayat. Tidak ada Wulan. Polisi sudah 2 kali memanggilnya kembali untuk diinterogasi. Detektif yang sama menanyakan pertanyaan yang semakin tajam. Kami sudah menyisir lokasi. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada jejak. Apa Anda yakin istri Anda tidak pergi dengan orang lain? Ibu Lita, ibunya, juga mulai panik. Anton, ada apa ini? Kenapa Wulan hilang? Bagaimana jika dia bicara macam-macam? Hutangmu di mana-mana? Kita bisa celaka. Diam, Bu. Aku sedang mengurusnya, bentak Anton. Para penagih hutang mulai lebih agresif. Mereka mengancam akan menyita asetnya. Anton kalap. Dia butuh uang asuransi itu sekarang. Tapi bagaimana dia bisa mengklaimnya jika mayatnya saja tidak ada? Suatu sore, saat dia sedang pusing 7 keliling di kantornya, kantor Alan yang dulu, sebuah undangan mendarat di mejanya. Diantar kurir, bukan pos biasa. Amplopnya tebal, berwarna gading, dengan cetakan tinta emas. Dengan hormat mengundang Bapak Anton Cahyadi, dalam pesta amal tahunan dan peresmian Alan Group. Jantung Anton serasa berhenti berdetak. Alan. Nama itu lagi, Alan Cahyadi. Kakak tirinya. Tidak. Tidak mungkin. Alan sudah jadi gelandangan. Alan sudah buta. Ini pasti orang lain yang namanya kebetulan sama. Tapi, Alan Group? Ini terlalu kebetulan. Saat dia masih mematung memegang undangan itu, ponsel rahasianya, yang dia pakai khusus untuk Dewi, berdering. Dia mengangkatnya dengan kasar. Ada apa? Terdengar suara Dewi di seberang. Bukan suara manja seperti biasanya. Kali ini, suaranya terdengar ketakutan. Benar-benar ketakutan. Gawat, Anton. Gawat, jerit Dewi. Gawat kenapa? Jangan main-main, aku lagi pusing. Aku tidak main-main, isak Dewi. Aku melihat Wulan. Aku yakin itu dia. Aku di Plaza Sejahtera, mau beli tas. Dan aku melihatnya keluar dari butik paling mahal. Dia cantik sekali. Anton, beda. Dia pakai baju mahal, hijabnya ya Tuhan. Anton membeku. Apa katamu? Wulan? Iya. Dan dia tidak sendirian. Dia digandeng seorang pria. Pria kaya raya. Kelihatannya sepertinya pria itu buta, dia pakai tongkat putih. Tapi dia dikelilingi pengawal. Mereka masuk ke mobil mewah. Anton, aku yakin itu Wulan. Dia terlihat bahagia. Deuge. Jantung Anton seperti dihantam palu godam. Wulan. Hidup. Di butik mahal. Dengan pria buta kaya raya. Dan dia baru saja menerima undangan pesta dari Alan Group. Alan, kakak tirinya, yang juga buta. Kedua fakta itu berbenturan di kepalanya, menciptakan sebuah kesimpulan yang mengerikan. Dia harus datang ke pesta itu. Dia harus melihatnya sendiri. Ballroom Hotel Mahameru berkilauan. Ini adalah pesta paling bergengsi tahun ini. Ratusan orang terkaya dan paling berpengaruh di kota itu berkumpul. Para pengusaha, pejabat, dan sosialita berbaur, menikmati sampanye dan hidangan mewah. Mereka semua ada di sini karena satu alasan, rasa penasaran. Siapa Alan Cahyadi? Nama Cahyadi sudah lama dikenal, tapi identik dengan Anton dan Ibu Lita, yang reputasinya kian hari kian buruk. Tapi, Alan Group, ini muncul entah dari mana, membeli beberapa perusahaan pilot dan menyulapnya jadi tambang emas hanya dalam setahun. Dan malam ini, sang pemilik misterius akan menunjukkan wajahnya. Anton tiba sendirian. Dia memakai setelan terbaiknya, tapi wajahnya kuyu dan matanya liar. Dia seperti serigala terluka di tengah pesta para bangsawan. Dia mencengkeram gelasnya erat-erat, matanya menyapu ke setiap sudut ruangan. Dia mencari Wulan. Tiba-tiba, dia melihat ibunya. Ibu Lita juga ada di sana, tampak sama cemasnya. Ibu Lita menghampiri Anton. Anton, apa-apaan ini?
Siapa sebenarnya Alan Group ini? Desis Ibu Lita. Kenapa mereka memakai nama yang mirip dengan dia? Ini membuat ibu tidak nyaman. Aku tidak tahu, Bu. Diam dulu. Aku sedang mencari seseorang, balas Anton ketus. Dia tidak peduli dengan kecemasan ibunya. Dia hanya peduli pada laporan Dewi. Wulan hidup. Wulan ada di sini. Tiba-tiba, musik pengiring yang lembut berhenti. Lampu ballroom sedikit meredup. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda. Malam ini adalah malam yang spesial. Kita berkumpul tidak hanya untuk beramal, tapi juga untuk menyambut secara resmi kehadiran Alan Group di kota ini. Suara riuh tepuk tangan terdengar. Dan sekarang, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pria di balik visi yang luar biasa, filantropis, sekaligus chairman dan CEO dari Alan Group, Tuan Alan Cahyadi. Semua mata tertuju ke pintu masuk utama. Lampu sorot menyorot ke sana. Pintu ganda itu terbuka. Anton menahan napas. Di sana, berdiri Alan, kakak tirinya. Dia tampak persis seperti dalam ingatannya. Mungkin hanya sedikit lebih tua, usia 45 tahun membuatnya tampak berwibawa. Setelan hitamnya dijahit sempurna. Rambutnya disisir rapi. Dia memegang tongkat putihnya yang terbuat dari kayu mengkilap dengan gagang perak. Dia tersenyum tenang. Anton merasa kakinya lemas. Hantu. Hantu dari masa lalunya kini berdiri di depannya. Hidup. Dan jelas sangat kaya. Tapi bukan itu yang membuat Anton nyaris pingsan. Di samping Alan, menggandeng lengannya dengan mesra dan percaya diri, berdiri seorang wanita. Itu Wulan. Tapi itu bukan Wulan yang dia kenal. Wulan yang dia buang di pinggir jalan, adalah wanita sederhana dengan gamis katun kusam. Wulan yang dia kenal adalah wanita yang selalu menunduk, takut, dan mudah menangis. Wanita yang berdiri di bawah lampu sorot ini, adalah orang yang berbeda. Dia mengenakan gaun malam muslimah berwarna hijau zamrud yang mewah, bertabur kristal halus yang berkilau. Hijab sutra yang serasi membingkai wajahnya yang kini dirias dengan sempurna. Riasannya tidak tebal, tapi tegas. Matanya yang dulu sayu, kini menatap lurus ke depan dengan tajam dan tenang. Posturnya tegak. Dagunya terangkat. Dia adalah seorang ratu. Kerumunan bertepuk tangan, terpesona oleh pasangan yang mengejutkan itu. Seorang miliarder buta yang tampan dan seorang wanita berhijab yang anggun luar biasa. Bukankah itu si Wulan? Desis Ibu Lita di samping Anton. Suaranya melengking karena syok. Berani sekali dia. Apa yang dia lakukan dengan si buta itu? Alan dan Wulan berjalan perlahan memasuki ruangan. Alan berjalan dengan keyakinan penuh, seolah dia bisa melihat. Wulan membimbingnya dengan lembut, berbisik sesekali di telinganya, yang dibalas Alan dengan senyuman. Mereka tampak begitu akrab, begitu serasi. Setiap langkah mereka terasa seperti injakan di dada Anton. Mereka berhenti beberapa kali, menyapa tamu-tamu penting. Para pengusaha besar yang dulu meremehkan Anton, kini membungkuk hormat pada Alan dan tersenyum ramah pada Wulan. Tuan Alan, perkenalkan, saya. Pak Dirman, dari Bank Sentosa. Senang bertemu Anda, potong Alan, menjabat tangan pria itu dengan akurat. Orang-orang terkesan. Pria buta ini tahu siapa mereka. Dan Wulan, dia hanya tersenyum tipis, mengangguk, selamat malam, Pak Dirman. Suaranya berbeda. Tidak lagi bergetar. Tenang dan berwibawa. Anton tidak tahan lagi. Ini penghinaan. Wanita yang dia buang, kini menjadi pusat perhatian. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia menerobos kerumunan, mengabaikan panggilan ibunya. Dia berjalan cepat, langkahnya penuh amarah. Dia berhenti tepat di depan mereka, memutus jalur mereka. Wulan, bentaknya kasar. Musik seketika berhenti. Percakapan di sekitar mereka mati. Semua orang menoleh. Wulan menatapnya. Dia tidak kaget. Dia tidak takut. Dia menatap Anton dengan tatapan dingin. Tatapan yang sama seperti yang Anton berikan padanya di mobil malam itu. Alan berhenti berjalan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia tahu ini akan terjadi. Wulan, apa-apaan ini? Kamu kemana saja? Amuk Anton. Pulang. Ikut aku pulang sekarang. Dia mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan Wulan. Sebelum tangan Anton menyentuhnya, Beno, yang kini berpakaian rapi seperti pengawal, maju selangkah. Tapi Wulan mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat pada Beno untuk mundur. Dia bisa mengatasi ini. Wulan menatap Anton dari atas ke bawah. Tatapannya menghina,
seolah dia sedang melihat kotoran di sepatunya. "Maaf, Pak," kata Wulan. Suaranya jernih, tenang, dan formal. Terdengar oleh semua orang di sekitar mereka. "Anda siapa? Sepertinya Anda salah orang." "Saya di sini mendampingi Tuan Alan." Keheningan total melanda ballroom. Rahang Anton jatuh. Tamu-tamu mulai berbisik. "Salah orang." Anton berteriak, wajahnya merah padam. "Wulan, jangan pura-pura gila. Aku suamimu. Aku Anton. Beraninya kamu. Dasar istri tidak tahu diuntung. Kamu pergi dengan pria buta ini." Ibu Lita berhasil menyusul. "Benar? Wulan, kamu sudah kami cari. Pulang sekarang. Jangan bikin malu keluarga." Wulan bahkan tidak melirik Ibu Lita. Matanya tetap tertuju pada Anton. "Pak, saya tidak kenal Anda. Dan Anda membuat keributan di pesta rekan saya. Keamanan, tolong." Sebelum dia selesai bicara, Alan bergerak. Alan, yang sedari tadi diam, melangkah maju satu langkah. Dia berdiri tepat di antara Wulan dan Anton, memposisikan dirinya sedikit di depan Wulan, melindunginya. Dia tidak melihat Anton, tapi kepalanya menghadap lurus ke arahnya. Dia mengendus pelan. "Parfum yang sama. Murah. Kau tidak pernah berubah, Anton." Anton membeku. Alan tersenyum. Senyum yang sangat dikenal Anton. Senyum meremehkan yang selalu Alan berikan setiap kali Anton melakukan kebodohan saat mereka muda dulu. Lama tidak bertemu. Suara Alan terdengar tenang, namun bergema di seluruh ruangan yang hening itu. "Adikku." Wajah Anton berubah dari merah pada menjadi pucat pasi seperti mayat. Dia seperti melihat hantu. Dia mundur selangkah. Alan Cahyadi. Kakak tirinya. Yang dia pikir sudah mati. Yang dia curi hartanya. Yang dia buat buta. Kini berdiri di depannya, hidup, kaya raya, dan menggandeng wanita yang baru saja dia coba bunuh. Permainan telah resmi dimulai. Anton mengemudi seperti orang kesetanan. Dia meninggalkan pesta itu bahkan sebelum Alan dan Wulan selesai menuruni panggung kecil. Suara bisik-bisik dan tawa tertahan dari para tamu terasa seperti jarum yang menusuk punggungnya. Dia membanting pintu mobil, memukul dashboardnya berulang kali. Alan, si buta itu, hidup, dan Wulan perempuan itu. Dia tidak bisa memprosesnya. Kakak tirinya yang seharusnya sudah hancur lebur, kini kembali sebagai miliarder. Dan Wulan, wanita yang dia buang untuk mati, kini berdiri di sampingnya, tampak seperti seorang ratu. Ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah rencana. Laporan Dewi. Pesta. Undangan. Semuanya adalah jebakan. Dia menggandeng pria buta. Anton tiba-tiba teringat kata-kata Dewi. Dewi tidak tahu kalau pria buta itu adalah Alan. Tapi Dewi. Anton mencoba menelepon Dewi. Ponsel rahasianya berdering. Tapi tidak diangkat. Dia coba lagi. Tidak diangkat. Dia kirim pesan. "Angkat. Ini penting." Alan kembali. Pesan itu terkirim, centang 1. Belum dibaca. Sial. Dia sampai di rumah kontrakan. Sepi. Dia membanting pintu. Dia mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Apa yang harus dia lakukan? Alan pasti akan membalas dendam. Alan tahu semua kebusukannya. Tidak. Anton mencoba menenangkan diri. Alan mungkin kaya, tapi Cahyadi Group masih miliknya. Alan tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dia harus mengamankan asetnya. Dia tidak bisa tidur malam itu. Pukul 3 pagi, dia masih duduk di sofa yang reot, memikirkan langkah selanjutnya. Dia harus menjual beberapa aset, memindahkannya ke rekening luar negeri. Dia harus kabur. Tapi untuk kabur, dia butuh uang. Uang asuransi Wulan kini mustahil didapat. Pukul 8 pagi, neraka dimulai. Telepon rumahnya berdering. Itu dari manajer bank utamanya. "Selamat pagi, Pak Anton. Maaf mengganggu. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa fasilitas kredit revolving Anda untuk Cahyadi Group telah kami bekukan pagi ini." Anton melompat dari sofa. "Apa? Dibekukan? Atas dasar apa? Saya tidak pernah telat bayar." "Maaf, Pak," suara manajer itu terdengar dingin. "Ada perubahan kepemilikan jaminan atas utang Anda. Seluruh portofolio utang perusahaan Anda telah dibeli oleh satu investor tunggal, Alan Group." Jantung Anton serasa diremas. Alan. Dia sudah bergerak. Sebelum Anton selesai memaki, ponselnya yang lain berdering.
Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan kasar. Halo. Anton Cahyadi. Suara berat dan kasar terdengar. Itu suara rentenir yang memberinya pinjaman judi terbesar. Bagus sekali pestamu semalam. Aku lihat kau di berita. Teman barumu si Alan, ya? Sayang sekali, dia baru saja membeli semua utangmu padaku. Dan dia ingin uangnya kembali. Hari ini, jam 12 siang. Kalau tidak, orang-orangku akan mengambil ginjalmu. Telepon ditutup. Anton panik. Dia gemetar. Dia harus lari. Dia butuh Dewi. Dia menelepon Dewi lagi. Kali ini, jawabannya berbeda. Nomor yang Anda tuju sudah tidak terdaftar. Anton membeku. Tidak terdaftar. Dewi kabur. Tapi bagaimana dengan uang mereka? Dia membuka aplikasi mobile banking di ponsel rahasianya. Dia memasukkan kata sandi ke rekening bersama yang dia buat atas nama Dewi, rekening tempat dia menimbun sisa-sisa uang perusahaan untuk pelarian mereka. Saldo, 0 rupiah. Layar itu menatapnya. 0, kosong. Dewi telah menguras semuanya. Yang Anton tidak tahu, suara Alan dari malam penyelamatan Wulan seolah bergema di telinganya, Dewi bekerja untuk saya. Anton menjerit. Jeritan putus asa. Dia telah dimainkan. Dia dipermainkan dari semua sisi. Dewi adalah mata-mata Alan. Selama ini, dia membiayai kehancurannya sendiri. Dia tidak bisa menyerah. Dia masih punya perusahaan. Dia harus ke kantor. Dia harus menghentikan ini. Dia melompat ke mobilnya dan melaju kencang ke gedung Cahyadi Group. Dia berlari ke lobi. Tapi saat dia mencoba memindai kartu aksesnya di gerbang putar, lampu merah menyala. Akses ditolak. Maaf, Pak. Seorang petugas keamanan baru, bertubuh besar, menghalanginya. Minggir. Ini kantor saya. Saya Anton Cahyadi. Tidak lagi, Pak, kata petugas itu. Tepat pada saat itu, pintu lift berdenting terbuka. Sekelompok pria berjas mahal keluar. Mereka adalah tim pengacara. Di depan mereka, berjalan dengan tenang, adalah Beno, sopir Alan. Beno berhenti di depan Anton. Dia menatap Anton dengan tatapan datar. Tuan Anton Cahyadi. Saya di sini mewakili Tuan Alan Cahyadi, pemilik sah yang baru dari Cahyadi Group, berdasarkan konversi utang menjadi saham preferen yang terjadi pukul 8 pagi ini. Beno menyerahkan setumpuk dokumen ke dada Anton. Ini adalah surat pemberitahuan rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah memberhentikan Anda dari posisi direktur utama. Anda dilarang memasuki properti ini. Semua aset pribadi Anda yang terkait dengan perusahaan telah dibekukan. Selamat pagi. Beno dan timnya berjalan melewatinya, meninggalkan Anton yang mematung di lobi, memegang surat-surat yang menghancurkan hidupnya. Karyawan yang lalu lalang menatapnya, berbisik-bisik. Dia telah kehilangan segalanya. Perusahaan, uang, selingkuhan, istri, semuanya. Dalam waktu kurang dari 12 jam. Dia berjalan keluar dari gedung itu seperti zombie. Dia tidak tahu harus kemana. Rumah kontrakan? Pasti akan segera disita. Dia hanya punya satu tempat tersisa. Tempat di mana dia selalu merasa aman. Rumah ibunya. Dia mengemudi ke rumah mewah peninggalan ayahnya, tempat Ibu Lita tinggal. Dia akan bersembunyi di sana. Dia akan menyusun rencana. Saat dia tiba di tikungan jalan menuju rumah itu, dia melihat sesuatu yang membuatnya menginjak rem. Di depan gerbang rumah ibunya, ada 2 mobil polisi. Dan sebuah truk penyitaan. Dia melihat orang-orang mengangkut perabotan antik ibunya ke dalam truk. Lukisan. Gucci. Dia keluar dari mobil, berlari. Hei, apa-apaan ini? Ini rumah saya. Seorang petugas mencegatnya. Anda Pak Anton? Tenang, Pak. Tenang? Itu barang-barang ibu saya. Rumah ini, kata petugas itu sambil membaca surat perintah, telah disita sebagai jaminan atas utang pribadi Anda kepada Alan Group. Semuanya sah. Anton terduduk lemas di trotoar. Habis. Benar-benar habis. Saat itulah ponselnya berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Terdengar suara Ibu Lita. Tapi bukan suara angkuh yang biasa dia dengar. Ini adalah suara jeritan histeris yang memekakkan telinga. Anton. Anton, tolong ibu. Polisi. Polisi datang ke salon. Mereka membawaku. Mereka bilang aku terlibat pemalsuan surat. Anton. Mereka bilang mereka punya bukti pemalsuan surat wasiat ayahmu. Anton.
Tolong. Telepon itu mati. Alan tidak hanya mengambil uangnya. Dia tidak hanya mengambil perusahaannya. Dia datang untuk mengambil kebebasan mereka. Dia menggali kuburan masa lalu mereka. Setelah ditahan semalaman dan diinterogasi, Ibu Lita akhirnya dilepaskan dengan jaminan. Tapi itu bukan kebebasan. Dia dilepaskan ke dunia yang tidak lagi dia kenali. Polisi telah menahannya atas tuduhan awal pemalsuan dokumen, kasus lama yang dibuka kembali oleh tim pengacara Alan dengan bukti-bukti baru yang tak terbantahkan. Rumahnya disita. Rekening banknya dibekukan. Kartu kreditnya ditolak. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Dia mencoba menelepon Anton, tapi ponsel putranya tidak aktif. Anton telah melarikan diri, bersembunyi seperti pengecut. Ibu Lita, wanita yang terbiasa memakai berlian sebelum makan siang, kini berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang sama seperti kemarin. Dia tidak punya uang untuk taksi. Setelah berjalan kaki entah berapa lama, dia akhirnya tiba di satu-satunya tempat yang bisa dia pikirkan. Dia berdiri di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi milik rumah Alan. Rumah yang dulu seharusnya menjadi miliknya. Dia menekan bel intercom dengan kasar. Buka. Buka pintunya. Biarkan aku bicara dengan Alan. Ini Lita. Petugas keamanan di dalam menatapnya. Atas instruksi Alan, dia membukakan gerbang kecil di samping. Tuan Alan tidak bisa diganggu. Tapi Anda boleh menunggu di lobi. Ibu Lita tidak peduli. Dia mendorong gerbang itu dan berlari masuk. Halaman yang luas itu terasa seperti ejekan. Dia menerobos masuk ke pintu depan yang terbuka, membawanya ke lobi utama yang megah. Dia berdiri di bawah lampu gantung kristal, basah kuyup karena gerimis pagi, tampak menyedihkan. Alan, keluar kau, anak buta tidak tahu diuntung, teriaknya. Suaranya bergema di ruangan berdinding marmer itu. Dia sedang rapat, Bu. Ibu Lita memutar badannya. Di puncak tangga besar, Wulan berdiri menatapnya. Dia tidak memakai gaun pesta. Dia memakai blus sutra sederhana namun mahal dan celana palazzo. Hijabnya ditata rapi. Dia memegang sebuah tablet di tangannya, tampak seperti pemilik rumah. Melihat Wulan, semua ketakutan Ibu Lita berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Inilah sumber masalahnya. Perempuan ini, kamu. Ibu Lita menjerit, suaranya melengking. Dia berlari ke arah tangga. Ini semua gara-gara kamu. Perempuan sial, pembawa sial. Sejak kamu menikah dengan putraku, hidup kami hancur. Dia mencoba meraih kaki Wulan, menariknya dari tangga. Tapi Wulan hanya mundur satu langkah, menatapnya dengan tenang. Beraninya kamu menyalahkan saya? Suara Wulan dingin, tidak ada lagi getaran takut seperti dulu. Hidup Anda hancur karena keserakahan Anda sendiri. Anda dan Anton yang merencanakan pembunuhan. Diam kamu. Ibu Lita menangis frustrasi. Kamu pasti sudah mengguna-guna Alan. Kamu meracuni pikirannya. Kembalikan putraku. Kembalikan hartaku. Dasar perempuan ular. Wulan menggeleng pelan. Selama 5 tahun saya menjadi menantu ibu. Di rumah kontrakan kecil itu. Setiap hari ibu menghina saya. Ibu bilang saya tidak pantas untuk Anton. Ibu bilang saya mandul. Ibu bilang saya hanya beban. Wulan mulai menuruni tangga, langkahnya mantap. Ibu Lita mundur ketakutan melihat tatapan mata Wulan. Ibu salah, lanjut Wulan, kini berdiri berhadapan dengan wanita yang telah menyiksanya secara mental. Bukan saya yang tidak pantas untuk Anton. Tapi Anton dan ibu, yang tidak pantas mendapatkan apapun yang kalian curi. Tolong. Ibu Lita akhirnya hancur. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Tolong, Wulan. Aku mohon. Bicara pada Alan. Jangan penjarakan aku. Jangan penjarakan Anton. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon. Dia mencoba memeluk kaki Wulan. Sudah terlambat, Bu. Suara Alan menggema dari puncak tangga. Dia berdiri di sana, didampingi Beno. Tongkatnya mengetuk lantai marmer saat dia menuruni tangga. Tok tok tok. Setiap ketukan terdengar seperti paku di peti mati Ibu Lita. Ibu Lita langsung merangkak di lantai, beralih ke Alan. Dia mencengkeram celana bahan Alan. Alan, anakku, maafkan ibu, ibu hilaf. Ibu sudah tua, tolong ampuni Anton. Dia adikmu. Ambil semua hartanya, tapi jangan penjarakan dia. Aku mohon padamu. Alan berhenti. Dia tidak menendang tangan Ibu Lita. Dia hanya berdiri diam, membiarkan wanita itu menangis di kakinya. Ibu tiri,
kata Alan. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Kamu pikir aku membangun semua ini hanya untuk uang? Kamu pikir aku menunggu 10 tahun dalam kegelapan hanya untuk balas dendam finansial? Dia menunduk, seolah dia bisa melihat wanita yang gemetar di bawahnya. Kamu dan putramu mencoba membunuhku. Kamu mengambil penglihatanku. Kamu mengambil masa mudaku. Kamu membuangku seperti sampah. Kamu pikir kata, maaf, bisa memperbaikinya. Lalu apa maumu, Isa Ibu Lita? Aku tidak akan memenjarakanmu, kata Alan. Ibu Lita mengangkat kepalanya, matanya berbinar penuh harapan. Bi, benarkah? Benar, kata Alan. Itu terlalu mudah. Penjara masih ada atap. Masih ada makanan gratis 3 kali sehari. Tidak. Aku tidak akan memberimu kemewahan itu. Alan mengangguk sekali ke arah Beno. Beno, yang sedari tadi diam, maju ke depan. Di tangannya ada sebuah koper kecil. Koper butut berwarna coklat tua, dengan pegangan yang sudah retak. Ibu Lita mengenalinya. Itu adalah koper yang sama persis dengan yang dia lempar ke arah Alan 10 tahun lalu saat mengusirnya. Beno meletakkan koper itu di lantai di sebelah Ibu Lita. Aku akan membiarkanmu merasakan apa yang aku rasakan dulu, lanjut Alan. Hidup tanpa sepeser pun uang. Hidup tanpa nama keluarga. Hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, sama sepertimu membuatku buta. Apa-apa ini? Tanya Ibu Lita, menunjuk koper itu. Beno berhasil menyelamatkan beberapa pakaian lamamu sebelum rumahmu disita, kata Alan. Sisanya akan dilelang untuk membayar sebagian kecil dari utang putramu. Sekarang, ambil itu. Beno melangkah ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Udara pagi yang dingin dan lembab masuk. Keluar dari rumahku, perintah Alan. Ibu Lita terdiam. Dia menatap koper itu. Dia menatap Alan. Dia menatap Wulan, yang berdiri diam seperti patung. Tidak ada belas kasihan di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Ibu Lita meraih pegangan koper butut itu. Dia mencoba berdiri dengan sisa harga dirinya, tapi kakinya terlalu lemas. Dia menyeret koper itu melintasi lantai marmer. Dia berhenti di ambang pintu. Dia menoleh ke belakang sekali lagi, berharap ada perubahan pikiran. Tapi Alan sudah berbalik, dan Wulan hanya menatapnya dengan mata kosong. Ibu Lita melangkah keluar dari kehangatan rumah itu ke teras yang dingin. Beno menutup pintu di belakangnya. Suara pintu kayu jati yang berat dan tertutup rapat itu terdengar final. Hujan gerimis mulai turun lebih deras. Ibu Lita berdiri sendirian di teras rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Dia melihat ke koper di tangannya. Hanya ini yang tersisa dari kehidupannya yang mewah. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya siapa-siapa. Ibu Lita cah jadi jatuh terduduk di teras, memeluk koper butut itu, dan menangis sejadi-jadinya. Dia kini resmi menjadi gelandangan. Karmanya telah tuntas. Selama 3 hari, Anton hidup seperti tikus. Dia bersembunyi di sebuah kamar motel murah di pinggiran kota, membayar tunai dengan sisa uang yang ada di dompetnya. Dia tidak berani menyalakan ponselnya. Dia tahu mereka mencarinya. Polisi, penagih hutang, dan yang terburuk, orang-orang Alan. Kamar itu pengap, berbau asap rokok basi dan disinfektan murah. Dia hanya keluar di malam hari untuk membeli mie instan di warung terdekat, menggunakan topi dan masker. Sisa waktunya dia habiskan di depan televisi tua di kamar, menonton berita dengan suara pelan. Dia melihatnya di hari ketiga. Sebuah segmen berita lokal tentang meningkatnya jumlah gelandangan di pusat kota. Kamera menyorot seorang wanita tua yang sedang duduk di emperan toko, memeluk koper butut. Wanita itu tampak bingung, kotor, dan kuyu. Anton mendekat ke layar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu ibunya. Ibu Lita. Wanita yang selalu memakai perhiasan berkilau dan pakaian desainer, kini duduk di trotoar, rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Segala kesombongan dan keangkuhannya telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang menyedihkan. Sesuatu dalam diri Anton patah. Uangnya hilang. Perusahaannya dirampas. Selingkuhannya mengkhianatinya. Dan ibunya, satu-satunya orang yang selalu membelanya, kini hancur menjadi gelandangan. Semua ini karena satu orang. Alan. Semua kebencian, ketakutan, dan keputusasaan Anton mengkristal menjadi satu emosi murni. Amarah. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah terpojok. Dan seekor binatang yang terpojok hanya akan melakukan satu hal, menyerang. Logika rasionalnya sudah lama mati. Di kepalanya, dia membangun sebuah skenario gila.
Jika Alan mati, mungkin kekacauan ini akan berhenti. Jika Alan, si buta itu, mati, mungkin dia bisa menemukan cara untuk membatalkan semua transaksi. Mungkin dia bisa merebut kembali warisannya. Itu adalah harapan palsu dari orang yang sudah kalah, tapi itu satu-satunya yang dia miliki. Dia akan membunuh Alan. Malam itu juga, dia keluar dari motel. Dia pergi ke toko kelontong 24 jam dan membeli barang terpenting, sebuah pisau dapur yang besar dan tajam. Dia masih memiliki sisa uang tunai. Dia menyembunyikan pisau itu di balik jaketnya. Dia berjalan kaki berkilo-kilometer. Dia tidak berani naik taksi. Dia tahu alamat rumah Alan. Itu adalah rumah masa kecilnya, rumah yang Alan rebut kembali. Dia tahu seluk-beluknya. Dia tahu di mana letak pos keamanan yang lama. Dia tiba lewat tengah malam. Rumah itu berdiri megah dan gelap. Hanya beberapa lampu taman yang menyala. Dia mengamati dari seberang jalan. Keamanannya jauh lebih ketat daripada yang dia ingat. Ada kamera di mana-mana. Tapi Anton tahu satu kelemahan. Di bagian taman belakang, ada satu titik buta di dekat tembok tua yang ditumbuhi tanaman rambat. Sebuah tempat yang dia dan teman-temannya dulu gunakan untuk menyelinap keluar saat remaja. Dia ragu Alan akan mengingatnya. Dia menunggu sampai sebuah awan menutupi bulan. Lalu dia berlari, memanjat tembok dengan cepat. Dia berhasil. Dia mendarat di rumput yang basah di sisi lain. Alarm tidak berbunyi. Dia benar. Alan tidak tahu segalanya. Rasa percaya diri Anton sedikit tumbuh. Dia menyelinap di antara bayang-bayang pohon, bergerak menuju rumah utama. Dia tahu Alan pasti ada di ruang kerja ayahnya di lantai bawah. Alan selalu suka ruangan itu. Dia mencoba pintu belakang dekat dapur. Terkunci. Tentu saja. Dia bergerak ke jendela ruang makan. Dia mengeluarkan pisau itu. Menggunakan gagangnya yang berat, dia membungkusnya dengan kain jaket dan memukul sudut kaca jendela. Kaca itu retak dengan suara pelan. Dia memecahkannya sedikit lagi, cukup untuk tangannya masuk dan membuka kait jendela dari dalam. Dia masuk. Udara di dalam rumah terasa hangat. Berbeda dengan di luar. Rumah itu sunyi senyap. Dia seperti hantu di rumahnya sendiri. Dia berjalan tanpa alas kaki di lantai marmer, langkahnya diredam. Dia tidak takut. Dia hanya dipenuhi amarah. Dia tiba di koridor menuju ruang kerja. Seperti dugaannya, pintu kayu jati yang berat itu sedikit terbuka. Tidak ada cahaya dari dalam. Ruangan itu gelap gulita. Anton mengintip dari celah pintu. Remang-remang cahaya bulan dari jendela besar menunjukkan sebuah siluet. Seseorang sedang duduk di kursi berlengan yang besar, menghadap ke taman. Membelakanginya. Itu Alan. Dia hanya duduk di sana, dalam kegelapan. Sendirian. Buta. Sasaran empuk. Inilah akhirnya. Anton mencengkeram gagang pisau itu erat-erat. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dia tidak akan menusuk dari belakang. Tidak. Dia ingin si buta itu tahu siapa yang mengakhiri hidupnya. Dia menendang pintu hingga terbuka. Alan, teriaknya, suaranya menggema di ruangan itu. Dia menerjang ke depan, melintasi ruangan dalam 3 langkah cepat, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Harusnya kau mati dari dulu. Siluet di kursi itu tidak bergerak. Anton sudah siap menancapkan pisaunya ke bahu atau dada Alan. Tepat sepersekian detik sebelum ujung pisau itu menyentuh kain jas Alan, sebuah tangan baja mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu tiba-tiba, hingga membuat tulang Anton terasa remuk. Pisau itu terlepas dari genggamannya dan jatuh berdentang di lantai. Anton terbelalak kaget. Dia menoleh. Tangan itu milik Beno. Sopir Alan. Yang muncul entah dari mana. Clay. Lampu utama ruangan menyala terang. Mata Anton yang terbiasa gelap langsung menyipit kesakitan. Saat penglihatannya kembali normal, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Beno memeganginya dengan cengkeraman yang tidak mungkin dilepaskan. Dan ruangan itu tidak kosong. Di setiap sudut, di balik rak buku, di dekat pintu, berdiri 4 orang polisi berseragam lengkap. Mereka tidak terburu-buru. Mereka hanya menatapnya. Ini jebakan. Lepaskan aku. Lepaskan. Anton meronta, tapi sia-sia. Lalu, sosok di kursi itu bergerak. Alan Cahjadi pelan-pelan berdiri. Dia berbalik menghadap Anton. Dia tidak kaget. Dia tidak takut. Di telinganya terpasang sebuah earpiece kecil. Dia tersenyum. Senyum dingin dan penuh perhitungan. Aku sudah menunggumu, Anton, kata Alan. Suaranya tenang. Kamu tahu, desis Anton, napasnya terengah. Bagaimana?
Bagaimana kamu tahu? Orang yang putus asa selalu bisa ditebak, kata Alan, sambil mengambil satu langkah mendekat. Kamu melihat ibumu di berita, bukan? Aku yang memastikan segmen itu tayang di jam-jam utama. Aku tahu itu akan jadi pemicumu. Aku tahu kamu akan datang untuk satu-satunya hal yang tersisa, balas dendam. Polisi mulai bergerak maju, memborgol tangan Anton ke belakang. Aku sudah punya bukti penipuanmu, lanjut Alan, seolah sedang mengobrol santai. Aku punya bukti pemalsuan surat wasiat ibumu. Tapi itu hanya akan memenjarakan kalian beberapa tahun. Aku tidak suka itu. Aku tidak mau mengambil risiko, 10 tahun lagi kau keluar dan mengganggu Wulan. Alan berhenti tepat di depan Anton. Meskipun matanya tidak melihat, Anton merasa ditelanjangi oleh tatapan Alan. Aku butuh sesuatu yang lebih permanen, kata Alan pelan. Sesuatu yang akan menguncimu di sel selamanya. Sesuatu yang tak terbantahkan. Seperti menyerang seorang pria buta di rumahnya sendiri dengan sebilah pisau, di depan saksi mata aparat kepolisian. Alan menepuk pipi Anton pelan. Terima kasih, adikku. Kau baru saja menandatangani surat hukumanmu sendiri. Bawa dia. Saat polisi menyeretnya keluar, Anton menatap Alan dengan kebencian yang tak terhingga. Tapi Alan hanya tersenyum tipis, lalu berbalik, kembali duduk di kursinya menghadap kegelapan, seolah tidak terjadi apa-apa. Persidangan itu menjadi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Skandal Cah Jadi mengalahkan semua berita politik dan selebriti. Publik melahap setiap detailnya. Pengkhianatan keluarga, pemalsuan surat wasiat, penipuan besar-besaran, dan puncaknya, percobaan pembunuhan yang dramatis. Ibu Lita diadili lebih dulu. Tim pengacara Alan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan bukti ini. Mereka menghadirkan notaris lama yang akhirnya mengaku telah disuap, beberapa saksi mata dari Dewan Direksi Lama, dan ahli forensik yang membuktikan tanda tangan di surat wasiat yang diubah itu dipalsukan. Di kursi terdakwa, Ibu Lita bukan lagi wanita sombong yang dikenal orang. Dia hanyalah seorang wanita tua yang rapuh, menangis pelan, tidak lagi mengerti apa yang terjadi. Dia terbukti bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara atas konspirasi dan pemalsuan dokumen. Saat putusan dibacakan, dia hanya menatap kosong. Karmanya telah lunas. Lalu, tibalah persidangan Anton. Ini bahkan lebih cepat. Anton tidak punya pembelaan. Bukti keuangannya tak terbantahkan. Transfer dana ilegal, penipuan terhadap investor, penggelapan pajak. Tim Alan telah melacak setiap rupiah yang dia curi. Dan kemudian, dakwaan percobaan pembunuhan. Keempat petugas polisi yang berada di ruangan itu bersaksi. Beno memberikan kesaksian yang tenang dan mendetail. Rekaman CCTV dari luar rumah, yang sengaja dibiarkan Anton, menunjukkan dia memanjat tembok. Dan puncaknya, pisau dapur dengan sidik jari Anton yang jelas. Anton, dengan setelan penjara oranye, mencoba berteriak. Dia menuduh Alan menjebaknya. Dia menuduh Wulan berkonspirasi. Dia buta. Tapi dia iblis. Dia merencanakan semua ini, teriaknya di ruang sidang. Tapi amukannya hanya membuatnya terlihat semakin bersalah dan tidak stabil. Wulan hadir di persidangan itu, tapi dia tidak perlu bersaksi. Dia hanya duduk di barisan depan, di samping Beno, menatap lurus ke depan. Tatapannya tenang, hijabnya rapi. Dia tidak menunjukkan kebencian. Dia hanya di sana untuk melihat keadilan ditegakkan. Hakim mengetukkan palunya. Anton Cah Jadi dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat dia diseret keluar dari ruang sidang, matanya bertemu dengan mata Wulan untuk sepersekian detik. Wulan tidak membuang muka. Antonlah yang pertama kali memutuskan kontak. Kepalanya terkulai kalah. Satu-satunya misteri yang tersisa adalah Dewi, sang selingkuhan. Berita menyebutkan dia sebagai kaki tangan Anton yang melarikan diri ke luar negeri, dengan membawa jutaan dolar uang curian. Polisi menetapkannya sebagai buronan. Hanya Alan dan Wulan yang tahu kebenarannya. Dewi saat itu mungkin sedang menikmati coklat panas di sebuah kafe di Swiss, memulai hidup baru dengan bayaran yang sangat besar dari Alan, karena telah memainkan perannya dengan sempurna. 2 minggu setelah putusan terakhir, Wulan berdiri di ruang kerja Alan. Ruangan yang sama tempat Anton ditangkap. Kini ruangan itu terasa damai. Semua sudah selesai, kata Alan. Dia berdiri di dekat jendela, mendengarkan suara burung di tamannya. Ya, jawab Wulan pelan. Alan berbalik. Aku berhutang nyawa padamu, Wulan.
Dan aku berhutang keadilan ini padamu. Kamu adalah kuncinya. Sebutkan angkamu. Wulan mengerutkan kening. Angka? Kompensasi. Pesangon. Apapun namanya. Sebut saja, berapa miliar yang kamu mau? Rumah? Mobil? Kamu pantas mendapatkannya. Hidupmu sudah dihancurkan oleh keluargaku. Wulan terdiam sejenak. Wulan yang lama, Wulan yang dia kenal setahun lalu, mungkin akan menangis dan menerima. Tapi dia bukan lagi Wulan yang itu. Saya tidak mau uang Anda, Pak Alan, katanya tegas. Alan tampak terkejut. Apa maksudmu? Anda menyelamatkan nyawa saya. Anda memberi saya keadilan. Untuk itu, saya berterima kasih seumur hidup saya, kata Wulan. Tapi saya tidak mau hidup dari belas kasihan lagi. Tidak dari Anton, dan dengan segala hormat, tidak dari Anda. Saya sudah selesai menjadi tanggungan. Lalu apa yang kamu mau? Tanya Alan, benar-benar bingung. Kesempatan, jawab Wulan. Matanya bersinar. Beri saya pekerjaan. Pekerjaan sungguhan. Selama setahun ini, Anda mengajari saya tentang bisnis. Saya membaca setiap laporan. Saya tahu seluk-beluk perusahaan ini. Saya ingin membangun hidup saya sendiri, dengan tangan saya sendiri. Saya ingin mendapatkan apa yang saya punya, bukan diberi. Alan terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya, Wulan melihat Alan tersenyum. Bukan senyum sinis atau penuh perhitungan. Tapi senyum yang tulus, hangat, dan penuh kekaguman. Itu, kata Alan, adalah tawaran terbaik yang pernah saya dengar. 1 tahun kemudian, ruang rapat utama Alan Group berkilauan. Papan digital besar menayangkan grafik laba yang meroket. Di meja rapat yang panjang, duduk para dewan direksi dan investor. Di ujung meja, memimpin presentasi, berdiri seorang wanita. Dan dengan strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara ini, kami memproyeksikan pertumbuhan 20% kuartal depan, katanya. Suaranya penuh percaya diri, jelas, dan berwibawa. Itu adalah Wulan. Kini dia menjabat sebagai Direktur Operasional Alan Group. Hijabnya yang elegan dan setelan kerjanya yang tajam, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di ujung meja yang lain, di kursi chairman, Alan duduk mendengarkan. Dia tidak berkata apa-apa. Wajahnya yang buta menoleh ke arah suara Wulan, dan di bibirnya tersungging senyum tipis penuh kebanggaan. Dia telah menemukan rekan, bukan bawahan. Adegan beralih. Suara siraman toilet yang keras. Dinding kotor berlumut. Bau pesing yang menyengat. Sebuah penjara dengan keamanan maksimum. Seorang narapidana kurus dengan seragam oranye lusuh, sedang mendorong pel berisi air kotor. Dia lebih kurus, matanya cekung dan mati. Itu Anton. Seorang sipir membentaknya dari ujung koridor. Hei, Anton, cepat bersihkan toilet di aula. Ada yang mampet. Anton hanya mengangguk pelan, menyeret langkahnya dan embernya. Dia memasuki aula makan yang ramai. Di sudut ruangan, sebuah televisi tua yang digantung di dinding sedang menyiarkan berita bisnis sore. Dan kesuksesan luar biasa dari Alan Group hari ini tidak lepas dari tangan dingin direktur operasional mereka, Wulan, yang baru saja dinobatkan sebagai salah satu eksekutif wanita paling berpengaruh tahun ini. Kamera televisi menyorot Wulan yang sedang keluar dari sebuah gedung pencakar langit, tersenyum percaya diri kepada wartawan. Di bawah televisi, Anton berhenti mendorong pelnya. Air kotor menetes ke lantai. Dia menatap layar itu. Menatap wajah Wulan. Wajah wanita yang dia buang di jalanan sepi. Wajah wanita yang dia coba bunuh demi uang asuransi. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana, memegang gagang pel, menatap simbol dari semua yang telah dia hilangkan. Tatapannya kosong. Penuh penyesalan yang tak terucapkan, yang akan menemaninya selama 30 tahun ke depan. Karma telah tuntas. 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 Karma telah tuntas.